Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan dan sampai sekarang semua orang berebut ke Yerusalem. Pantas saya minta visa nggak dapat. Ternyata pas tahu saya, yang jalan salib sudah dibikin, jalan salib sudah di kota, udah jadi tempat apa kali, gerobak-gerobak kali, ya kan? Toko-toko souvenir, udah nggak tahu di mana. Yang jelas areanya itu. Yang jelas yang dibilangnya saya bukan kan? Iya. Tuh. Di Nazaret. Iya. Mereka sedang merancang, nggak tahu udah jadi apa nggak ya? Merancang bagaimana, kayak merancang untuk turis menghasilkan uang nih kan baik. Karena orang Islam banyak banget. Iya. Di bumi ini kan, gitu kan? Iya. Pasti ingin dong, menikmati, merasakan sensasi di mana Yesus punya kelahiran, di mana itu kan mereka buat waktu itu, untuk menyesuaikan dengan ceritanya Kristus, untuk menarik turis, cuan, fulus. Jadi pertama itu dibilang roh menyelidiki, betul, roh siapa dulu? Roh Allah kan? Menyelidiki segala sesuatu. Tapi kemudian kata berikut ini, bahkan roh Allah apa? Iya, yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah bisa diselidiki. Masa Allah menyelidiki rohnya sendiri? Berarti dia dong? Dia nih. Jadi ini kan kalau pemahaman saya nih Kak Sisi ya. Mau diputar kemana? Nanti kalau kamu berdialog dengan pengikut-pengikutnya yang sudah kena doktrin abis gitu ya, pasti akan berdalil lagi. Tapi di kata kedua itu udah nggak bisa lagi. Iya. Kalau pertama itu dia akan berdalil. Oh iya dong. Roh Allah tentu. Dia kan bilang di sini. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Jelas akan ada pengurangan lagi itu manusia ya virus, air gitu kan. Nah sebelum bencana maksudnya sih pengurangan manusia apa sih, dan itu di istilahnya kalau apa sinetron itu kejar tayang ya, segera dipaksa semua sampaikan. Karena sudah waktu penghakiman sangat dekat. Siapa yang tertinggal, siapa yang bisa disisain gitu kan. Jadi saksi semoga kita ini kan ya. Kalaupun di mana itu sudah dapat tempat, terbebas gitu kan. Di kehidupan kekal seperti Yesus bilang kan, inilah kehidupan yang kekal itu, ya? Iya. Di Yohanes 17 ayat 3 ya. Iya. Dan situ dikatakan semua bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Iya. Kalau diharuskan Tuhan kita, Tuhan itu besar, ya. Iya. Dan mereka mengenali, percaya, sudah menerima bahwa Engkaulah satu-satunya Allah itu yang mengutus aku, kata Kristus. Iya.
apalagi mau ngeles kemana lagi? Iya. Di Yohanes 4 beliau katakan juga. Iya. Yohanes Samaria itu kan, Allah menghendaki penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Iya. Bukan di gunung ini. Yesus waktu itu dia masih ada kan? Iya. Bukan di Yerusalem. Iya. Sementara Kristen kita kenal semua berasal dari Yerusalem. Iya. Walaupun Kristus akhirnya bukan Yerusalem, Iya. ya kan? Iya. Tapi kekristenan dan sampai sekarang semua orang berebut ke Yerusalem. Iya. Karena saya minta visa nggak dapet. Ternyata pas tahu saya, yang jalan salib sudah dibikin, jalan salib sudah di kota, udah jadi tempat apa kali, gerobak-gerobak kali, ya kan? Toko-toko souvenir. Toko-toko souvenir, udah nggak tahu di mana. Yang jelas areanya itu. Yang jelas yang dibilangnya salibnya bukan kan? Iya. Tuh. Ya orang nggak tahu kan? Iya. Banyak orang sini nggak tahu. Iya. Tuh. Jadi ya apakah cuma jalan-jalan sih? Jelas ada juga kan Gunung Sinai ya. Iya. Kan? Iya. Kalau itu masih ada kan ya di situ. Masih ada. Masih dikenali ya. Masih dikenali kalau belum. Tapi kalau Yesus punya tempat, bahkan saya dengar sekarang bukan sekarang, berapa tahun lalu di Nazaret. Iya. Mereka sedang merancang, atau udah jadi bang ya, merancang Kayaknya bagaimana Iya. kayak merancang untuk turis menghasilkan uang nih kan baik. Iya. Karena orang Kristen banyak banget Iya. di bumi ini kan, gitu kan. Iya. Pasti ingin dong, menikmati, merasakan sensasi di mana Yesus punya kelahiran, di mana itu kan mereka buat waktu itu Iya. untuk menyesuaikan dengan ceritanya Kristus, supaya untuk menarik turis. Cuan sih. Cuan, fulus, Louis, Buntutnya ke situ ya kan. situ lagi, Iya. kan situ lagi. Dan orang semua terhipnotis dengan itu. Iya. Ya, jangan kan tahu kebenaran, cuma sedikit setengah yang tahu kebenaran yang sesungguhnya juga itu hanyut. Dia lupa tuh kehidupan kekal itu. Begitu dahsyat ya. Begitu dahsyat uang itu. Kita semua perlu uang di dunia ini. Iya. Iya. Tapi bukan uang yang mengendalikan kita. Iya. Uang yang kita kendalikan toh. Iya. Dan harus sadar benar. Kesadaran itu harus dibangun setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Bahwa uang itu tadi bisa membawa kita ke kehidupan kekal itu. Iya. Tapi kebanyakan cuma tahu doang kan. Iya. Tahu. Sampai di tingkat mengerti. Tapi kesadaran itu. Mas berbicara, dia bilang sekali-kali tidak aku percaya jikalau aku tidak melihat dengan mataku sendiri. Maka tiba-tiba dalam keadaan mereka berkumpul, pada saat itu Thomas bersama-sama dengan mereka, dalam keadaan rumah yang dikunci, perhatikan ya. Di situ tercatat rumah dikunci, saudara. Artinya tidak mungkin Yesus langsung masuk ngedobrak atau ngetuk dulu, enggak. Tetapi di situ Anda bisa baca peristiwanya, Yesus tiba-tiba menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba loh ya. Gitu. Tiba-tiba menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan langsung berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam luka-lukaku, ya, janganlah kamu tidak percaya lagi, gitu kan. Langsung Thomas ketika mencucukkan jari-jarinya ke dalam tubuh Kristus, ke dalam luka-lukanya Kristus, ya, Thomas menjadi percaya dan kemudian dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Ya, berangkat dari skeptis, keraguan-raguan. Thomas itulah mengapa kita juga sebagai orang Kristen beriman dengan cara yang lebih banyak dari kita yang tadinya berangkat dari ketidakpastian, keraguan, keskeptisan. Nah, itulah seperti Thomas tuh. Baca ya bro, di tampilan layar tuh. Thomas menjawab dia, Tuhanku dan Allahku. Di ayat sebelumnya, Yesus itu berkata kepada Thomas karena Thomas tidak percaya dan meragukan Yesus. Meragukan keilahian Yesus. Meragukan kebangkitan Yesus. Dia tidak percaya Yesus bangkit dan menampakkan diri. Maka dikatakan apa? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi. Perhatikan yang unik di sini juga,
Yesus hanya minta Thomas itu percaya bahwa inilah Yesus gitu. Dia tidak mengatakan kamu harus percaya saya Tuhan dan Allah. Kamu harus menyembah saya. Kamu harus mengakui saya bahwa saya Tuhan dan Allah. Tapi apa kata Thomas dengan penuh kerendahan dan kesadaran hati dia? Ya Tuhanku dan Allahku. Dia selangkah lebih dari apa yang Yesus minta. Inilah uniknya teman-teman kalau kita perhatikan. Yesus ada yang bilang percayalah. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus menampakkan diri. Percaya bahwa Yesus itu bangkit. Percaya bahwa Yesus itu benar-benar nyata kebangkitannya. Gitu. Nah, ketika Yesus hanya minta supaya Thomas percaya bahwa Yesus benar-benar menampakkan diri dan benar-benar bangkit, menampakkan diri di tengah-tengah murid, tapi Thomas selangkah lebih maju, dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Mengakui keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Gitu bro. Ya bro Ren, thank you. Gitu bro Santan. Oke. Anu itu apa bang? Kalau dari segi ini loh bang, apa nama? Peranan Yesus sama Allah itu kan aku udah bilang sama apa? Allah itu bukan nama, Allah itu bukan pribadi, Allah itu gelar dan hakikat. Allah itu bukan nama pribadi atau personal name, Allah itu generic name, dan Allah itu adalah gelar. Jadi kalau kamu masih dengan pemahaman imanmu bahwa Allah itu adalah proper name sehingga itu adalah nama pribadi, jadi memang kamu agak bingung. Yesus ini pribadi, Allah ini pribadi, makanya kamu pertanyaanmu seolah-olah ingin karena ada dua pribadi di sini mana persamaannya, padahal bukan pribadi. Allah itu gelar, sekali lagi Allah itu gelar dan generic name, sesembahan. Itu bang ya. Allah itu dari bahasa Arab Al-Ilah, yang dari bahasa rumpun Semit kuno, dari bahasa Ibrani El artinya Eloah, Elohim. Dalam bahasa Aram juga Allah gitu. Jadi Allah itu bukanlah nama, sekali lagi itu bro Santan. Bukanlah nama pribadi, proper name, bukan generic name gitu. Berarti beda bang ya? Beda dengan imanmu. Kalau dalam secara definitif umum memang Allah itu bukanlah nama. Dalam definitif umum juga bukan nama loh teman-teman. Karena sebelum ada Islam sudah banyak orang-orang pra-Islam itu yang menggunakan istilah Allah. Orang-orang kafir Quraisy, kalau kita melihat kedekatan sejarah ketersambungan ya, keterkaitan dengan adanya Islam, orang-orang Quraisy juga menyebutkan nama dewa-dewa mereka, menyebutkan nama Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah gitu. Jadi memang penyebutan Allah secara definitif umum pun bukan suatu nama Tuhan secara personal, secara nama pribadi gitu loh. Secara definitif umum, tapi karena dalam imanmu Allah itu adalah nama pribadi, ya sudahlah mau diapakan gitu kan. Susah juga, aku juga ngomongnya sama kamu soalnya yang kamu juga belum siap. Ini saya mau tanya nih bang, pemahaman 1 Korintus 15 itu gimana maksudnya? 1 Korintus 15 apa yang bagaimana? 1 Korintus 15 yang seperti apa? Coach Charles mau berbicara kah? Silakan Coach Charles. Enggak, aku cuma buka ayatnya aja. 1 Korintus 15 ayat berapa? 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 11 itu tentang kebangkitan Kristus. 15 ayat berapa? Ayat berapa? 15. Iya, ayat berapa? 15 itu panjang loh. Itu ada 1 Korintus 15 ayat 15. Ayat 15. Iya, sorry. Maksudnya itu loh bang. Penjelasannya itu gimana bang? Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkan. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Gitu. Ini kan jelas tentang kebangkitan kita judulnya ya. Saya bacakan dari ayat 12. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini menjelaskan tentang ayat sebelumnya, bahwa orang ada yang nggak percaya ada kebangkitan orang mati gitu. Makanya dikatakan seperti itu. Jangan diambil satu ayat doang gitu loh. Paham? Baca ayat sebelumnya.
Baca ayat sebelumnya. Jangan hanya fokus di bagian kami berdusta terhadap Allah, seolah-olah kita ngebohongin Allah gitu. Enggak. Baca Ayat sebelumnya jelas. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta. Jadi kalau dia ini apa, andai kata itu kan kalau Yesus tidak gitu ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan lebih daripada itu, berarti kami berdusta terhadap Allah kalau Yesus tidak dibangkitkan. Paham nggak? Paham. Nah itu, jadi jangan satu ayat doang. Oh ini berarti Paulus lagi berdusta gitu. Nggak bisa seperti itu. Ini menjawab pertanyaan yang nomor 12-nya, ayat 12. Iya, jadi gaya bahasa Rasul Paulus ini teman-teman tolong perhatikan. Thank you ya Coach Charles, aku izin menambahkan. Jadi gaya bahasa Rasul Paulus ini gaya bahasa diatribe namanya. Diatribe itu gaya bahasa seolah-olah ingin membawa kita masuk ke dalam ranah perdebatan. Jadi di situ makanya ada kata tanda tanya. Jadi Paulus itu ingin membawa kita ke dalam ranah perdebatan. Jadi saudara mengerti bagaimana penulisan Paulus itu surat-suratnya itu dengan menggunakan gaya bahasa yang pada umumnya coraknya itu diatribe, jadi perdebatan. Jadi makanya Anda bisa lihat di situ ketika Anda membaca ayat yang tadi contoh santan comot ayatnya tidak sesuai dengan konteks, ternyata itu jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi saudara seolah-olah diajak untuk berdiskusi, bertanya jawab, memahami pada saat konteks pada saat itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Gitu. Dan once again gaya bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah diatribe, perdebatan, seolah ingin mengajak kita sebagai pembaca untuk melihat point of view-nya Rasul Paulus itu sedang berdebat dengan orang-orang yang pada saat itu meragukan karya pemberitaan tentang kebangkitan Kristus, terutama dalam perikop ini ya. Seperti itu, bro. Itu nanti kalau dilihat dari pandangan beberapa sarjana ya, contohnya F.F. Bruce itu beliau menyatakan bahwasanya kenapa dalam surat-surat Rasul Paulus itu polanya beda sendiri. Rasul Matius dan lain itu sama polanya, cuman Rasul Paulus yang berbeda. Nah itu bisa difaktorkan karena kelahiran beliau di mana. Beliau itu kan dari Turki, di mana Turki itu sebuah daerah Helenistik, otomatis di mana logika dan filsafat itu di situ tergabung dengan keagamaan, sehingga pola pikir untuk mengkritisi itu sangat besar di situ. Sehingga dalam surat-suratnya kita lihat bagaimana polanya itu menulis. Sebab itu Rasul Petrus itu konfirmasi loh. Sebab tulisannya sukar untuk dipahami, untuk orang yang tidak memahami. Gitu. Jadi teman-teman tahu dulu. Gitu. Betul, itu ada di dalam ini. Jadi thank you Bro Johan. Jadi memang para rasul yang membaca tulisan-tulisannya Paulus. Jadi saudara juga yang Kristen nih, kan sering diperhadapkan dengan pertanyaan, mana buktinya Paulus itu diakui, mana buktinya Paulus itu rasulnya. Teman-teman, Paulus ini surat-suratnya juga dibaca oleh para murid-murid langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satunya Rasul Petrus. Rasul Petrus menuliskan suratnya dalam 2 Petrus 3 ayat 15 itu memberikan jawaban. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 18 sampai dengan 19 gitu. Menunjukkan dia itu sangat menghargai Paulus dan tulisan-tulisannya. Bahkan mengatakan bahwa apabila ada orang-orang yang memutarbalikkan, yang tidak paham dengan tulisan Rasul Paulus, itu menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Memang tadi betul kata Bro Johan. Apalagi kalau baca dalam Kisah Para Rasul 17 yang kemarin sempat saya katakan, Rasul Paulus itu memang betul kata Bro Johan ini lahir di tengah bangsa Turki yang pada saat itu terpengaruh, sangat kental pengaruh Helenistiknya, sehingga bertukar pikiran dengan filsuf, gitu, filsafat, dengan Epikuros dan juga Stoa. Kalau memikir dari Epikuros dan Stoa, nanti saudara bisa baca itu. Nanti pun si Rasul Paulus ini juga memberitakan Kristus di tengah-tengah para pemikir, para filsuf. Maka dari ketika waktu saya diskusi sama Uniriva, saya bilang bahwa bukan filsafat yang menundukkan Kristen, tapi sedari mula Kristen sudah menundukkan filsafat melalui dari mulai batu tonggaknya Yesus Kristus sampai dengan dipertegas oleh Rasul Paulus dan penerus-penerus dari bapak-bapak gereja, gitu. Nih contohnya, silakan. Ya, ini salah satu contoh gaya bahasa yang dipakai sama Rasul Paulus ya.
Ya, Paulus berkata seperti ini, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, ini Paulus ini sedang menggunakan gaya bahasa ironi ya. Jadi memang orang-orang Kristen itu sering dianggap bodoh karena Kristus. Nah, ini maksudnya kalau kita tidak paham ya gaya bahasa yang dipakai Paulus, ini kan terlihatnya seakan-akan mereka berkata bahwa diri mereka bodoh secara harfiah ya atau literal, tapi ternyata tidak. Gitu loh. Karena kekristenan justru mengatakan di dalam Galatia 3 27 sampai 29. Kita bacakan. Karena kita dibaptis di dalam Kristus dan satu di dalam Kristus, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang tidak merdeka. Alkitab banyak menyatakan tentang kemerdekaan, tentang hak asasi, tentang pengakuan kesamaan. Itu mengapa